Selamat berjumpa kembali dengan Fisika kelas 12 bersama Bu Neti. Oke, anak-anak sekalian, kita nanti akan mempelajari tentang listrik statis. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita di kali ini, kita akan berdoa dulu kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita dimudahkan di dalam kita belajar. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan dengan pelajaran kita, yaitu listrik statis ya. Kegunaan listrik statis itu banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kompetensi dasar yang nanti kalian akan dapatkan setelah kalian belajar tentang listrik statis ini adalah itu diantaranya menganalisis muatan listrik, kemudian gaya listrik, kemudian kuat medan listrik, kemudian flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya dalam berbagai kasus. Kemudian kompetensi yang berikutnya yaitu melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kompetensi dasar ini nanti akan kita pelajari secara bertahap. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang kita bicarakan dulu nanti tentang hukum Coulomb dan kuat medan listrik, yaitu tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi muatan listrik, kemudian mengidentifikasi listrik statis dan muatan listrik, kemudian memahami hukum Coulomb, kemudian mengidentifikasi medan listrik. Itu tujuan pembelajaran kita. Berikutnya adalah peta konsep yang nanti sebagai arah untuk kita berpikir, pola pikir kita secara konsep fisika ada dari listrik, kemudian itu kita bagi menjadi listrik dinamis dan listrik statis. Nah, kita berada di listrik statis, di mana nanti akan terbagi dalam kapasitor, kemudian muatan listrik, kemudian medan listrik. Adapun yang nanti kita pelajari adalah pada sekitar muatan listrik dan medan listrik. Di situ nanti ada mencakup hukum Coulomb, kemudian potensial listrik, potensial listrik, dan sebagainya. Oke. Dua yang pertama kita bicarakan yaitu adalah aplikasi dulu. Aplikasi untuk listrik statis. Jadi penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Nah, diantaranya petir. Peristiwa petir itu merupakan salah satu aplikasi secara alami dari muatan listrik, di mana elektron dia berpindah, gitu ya. Jadi kemudian penangkal petir, kemudian elektrokardiograf. Ini juga elektrokardiograf itu ada alat untuk mengidentifikasi detak jantung, begitu ya. Kemudian mesin fotokopi, printer laser, kemudian ada generator Van de Graaff, kemudian cat semprot, sisir rambut, kemudian penggaris yang digosok dengan kain wool itu. Nah, itu aplikasinya. Beberapa sudah kita lakukan ketika kita di SD, kita belajar di SD sudah pernah itu. Yang dasar adalah antara sisir rambut. Nah, jadi interaksi antara sisir rambut dengan rambut kita itu yang aplikasi dari listrik statis, di mana sebetulnya antara sisir rambut dengan rambut kita itu sebetulnya kedua-duanya itu kalau dia belum bersentuhan dia masih netral semua. Tapi ketika sudah disentuhkan, maka elektron dari rambut kita akan berpindah ke sisir, sehingga sisir menjadi kelebihan muatan elektron, sehingga dia bermuatan negatif. Oke ya, demikian juga dengan penggaris yang digosok dengan kain wool. Nih, jadi elektron dari kain wool dia akan berpindah ke penggaris, sehingga juga penggaris yang tadinya netral dia akan jadi bermuatan negatif. Tuh, kemudian cat semprot. Nah, ini cat semprot. Karena ternyata cat semprot itu juga berdasarkan listrik statis juga, di mana semprot catnya itu memang dibuat sedemikian sehingga dia bermuatan muatannya bertolak belakang, muatannya berlawanan dengan yang disemprot. Maka karena berlawanan itu maka akan terjadi tarik menarik.
Nah, nanti catnya akan menempel dengan kuat pada benda yang disemprot. Oke, untuk mesin fotokopi juga demikian, itu jadi ada dari tinta itu, kemudian tinta bermuatan negatif, kemudian nanti akan ditarik, ada lempeng bermuatan positif, maka akan ditarik. Nah, itulah nanti yang menjadi jejak tinta yang merupakan hasil fotokopi, itu adalah yang kita peroleh dari aplikasi listrik statis di mesin fotokopi. Oke, yang lainnya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Berikutnya adalah untuk hukum kolom. Yang pertama, nih kita bicarakan tentang hukum kolom. Hukum kolom itu mengatur atau mempelajari tentang muatan yang terpisah pada jarak tertentu. Nah, jadi ketika ada muatan Q1, kemudian ada muatan Q2 yang terletak pada jarak tertentu atau terpisah pada jarak tertentu R, maka pada keduanya itu akan ada gaya listrik atau gaya kolom. Oke. Jadi jika dua buah muatan dua buah muatan Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak R, maka pada keduanya akan timbul gaya F, yang besarnya adalah berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke, jadi nanti yang kita lihat adalah ini. Oke ya. Nah, jadi gaya kolom itu gaya kolom F itu sebanding dengan muatan masing-masing. Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, karena apa? Jika ini muatan 1, kemudian ini muatan 2 terpisah pada jarak R, pada keduanya akan timbul gaya yang besarnya itu sama besar di mana ini pada Q1 akan ada gaya yang besarnya adalah F12. Jadi F12 ini kenapa disebut dengan F12? Ini artinya adalah F pada 1/2. Jadi F pada 1/2. Jadi F12 itu artinya adalah F gaya pada muatan 1 karena muatan 2. Kenapa? Karena kalau ini F12 itu gaya pada muatan 1 karena muatan 2. Oke ya. Karena apa? Kalau dua muatan yang sejenis, ini plus, kemudian ini plus, maka dia akan saling menolak gayanya itu. Gayanya saling menolak. Jadi pada muatan 1 akan ada gaya yang berarah ke sana, ada ini ke kiri ini, kemudian ini adalah gaya F pada 1/2 atau F12. Pada muatan 2 akan ada gaya yang arahnya adalah ke sana, gitu ya. Jadi arahnya ke sini itu karena apa? Jadi itu ini disebut sebagai gaya pada muatan 2 ini. Jadi gaya pada muatan 2 oleh muatan 1 ini. Gaya pada muatan 2 oleh muatan 1. Maksudnya apa? Gaya F21 itu adalah gaya pada muatan 2 oleh muatan 1. Karena apa? Muatan 2 di sini dia menggambarnya di muatan 2. Karena muatan 1. Lihat muatan 2 ini positif, muatan 1 positif, maka dia bertolak belakang. Jadi ini berlawanan. Gitu. Nah, ini maka ada gaya yang ke sana, gitu ya. Itu untuk F pada dua muatan yang sejenis. Berikut kita lihat sekali lagi.
Kembali ke hukum Coulomb, gaya yang bekerja pada kedua muatan ini besarnya adalah sama, besarnya sama, sehingga F21 itu sama dengan F12. Jadi F pada muatan 1 oleh muatan 2 atau F12 itu sama dengan besarnya gaya pada muatan 2 oleh muatan 1. Yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah arahnya. Jadi arahnya berlawanan. Begitu ya. Oke. Berikutnya lagi, ini jika ada dua muatan sejenis lagi. Dua muatan sejenis. Di sini adalah kita punya muatan, sini muatan negatif, kemudian di sini muatan positif. Oke, Q1 bermuatan negatif, Q2 bermuatan positif. Karena muatan ini berbeda jenis, maka gayanya adalah saling menarik. Saling menarik, sehingga gaya pada 1 oleh 2, yaitu F12, akan F pada 1 oleh 2 ini berarah ke sana, kemudian gaya pada 2 pada benda 2 oleh benda 1 ini adalah ke sini. Oke, begitu, sehingga ini, dan F12 kembali besarnya adalah sama, F12 besarnya sama dengan F21, tetapi dia berlawanan arahnya, begitu ya. Oke, saya ulang lagi, untuk hukum Coulomb atau hukum Coulomb yang mempelajari tentang dua buah muatan yang terpisah pada jarak r, yaitu F itu akan sebanding dengan gaya Coulomb yang timbul sebanding dengan muatan masing-masing. Jadi sebanding dengan muatan masing-masing. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini adalah bunyi dari hukum Coulomb. Oke ya. Dalam arti kenapa? Jika F itu besar, jika dua buah muatan itu terpisah pada jarak R, kemudian R-nya diperbesar, dijauhkan, maka gayanya menjadi mengecil, gitu, dengan muatan yang sama. Demikian juga kalau dua muatan tadi semula pada jarak R, kemudian didekatkan menjadi kurang dari R, sehingga R-nya jadi kecil. Kalau R-nya kecil, maka F-nya gayanya menjadi besar. Oke, jadi hukum Coulomb itu seperti itu untuk analisanya, untuk penerapannya, gitu ya. Berikut hukum Coulomb. Oke, ini tadi kita sudah sampai sini. Kemudian sebagai catatan nih tadi Q1, Q itu muatan, Q1 berarti muatan 1, satuannya Coulomb. Kemudian Q2 itu muatan 2, juga satuannya Coulomb. Kemudian gaya F satuannya Newton. Nah, tadi gaya Coulomb atau mungkin orang bisa menyebut juga dengan gaya listrik, besarnya sebanding dengan muatan masing-masing, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke, untuk dua buah muatan yang sejenis, gayanya saling menolak seperti tadi kita punya. Kalau plus dengan plus, maka dia akan cenderung menolak. Tapi kalau dua muatan itu berbeda jenis, maka dia akan saling menarik. Jadi saling menarik gitu. Oke. Nah, gaya merupakan besaran vektor sehingga dia punya besar dan punya arah. Untuk itu, kita harus tahu gambarnya baru kita bisa mengerjakan dan tahu arahnya. Gitu. Jadi kuncinya mengerjakan gaya adalah seperti tadi. Kemudian tanda minus jika ada untuk muatan misalkan min 2 mikrocoulomb, jadi tanda minus itu untuk perhitungan tidak usah dimasukkan. Kenapa? Karena tanda minus dan plus di situ adalah berguna untuk menentukan arah. Tetapi dalam perhitungan skalarnya semua harga positif yang dimasukkan. Berikut nanti akan lebih jelas lagi ketika di contoh. Nah, gaya Coulomb pada muatan yang sejenis. Nih, misal kita punya ada
Q1 bermuatan negatif, Q1 bermuatan negatif, kemudian Q2 bermuatan positif, kemudian Q3 bermuatan negatif. Jadi ada 3 buah muatan yang terletak segaris. Jadi Q1, Q2, dan Q3 segaris. Gitu. Pertanyaannya adalah berapakah gaya pada muatan 1? Gaya pada muatan 1. Kalau kita melihat seperti ini, pertanyaan gaya pada muatan 1. Kalau gaya pada muatan 1 berarti kita fokusnya adalah di Q1. Jadi nanti melihatnya adalah dari Q1 ke, atau Q1 dengan siapa, begitu ya. Karena gaya itu ada karena ada lebih dari satu muatan yang berinteraksi. Kalau muatannya hanya satu, berarti dia tidak punya gaya. Jadi kalau ada 2 muatan, baru dia punya gaya. Berikut ya, gaya pada muatan 1. Jadi fokus kita adalah di 1. Oke, kita lengkapi dulu dengan untuk gambarnya. Untuk gambarnya akan kita lengkapi adalah, kita lihat dulu ya. Untuk Q1 berada di sini, kita akan tambahkan Q1 berinteraksi dengan Q2. Antara ini Q1 di sini, jadi ini Q1, kemudian ini yang ini adalah, oke, kita lihat dulu. Jadi untuk Q1 itu kita lihat Q1 dengan Q2 dulu. Q1 dengan Q2, Q3 kita abaikan dulu. Jadi Q3 kita anggap tidak ada dulu. Pada Q1 akan ada gaya yang Q1 ke Q1 negatif, Q2 positif, sehingga dia akan ada gaya yang berarah ke sana. Ya, oke. Ini adalah gaya pada ini gaya pada muatan 1 oleh muatan 2. Nih, berarti gaya pada muatan 1 oleh muatan 2 itu adalah jadi ini gaya pada muatan 2, gaya pada muatan 1 karena muatan 2. Kenapa berarah ke sana? Karena Q1-nya negatif dan Q2-nya positif, sehingga antara Q1 dan Q2 ini adalah saling menarik, sehingga gaya pada muatan 1 oleh muatan 2 berarahnya adalah ke ini. Ya, berikutnya 1 dengan 2 sudah kita tinggalkan. Jarak antara 1 dan 2, antara Q1 dan Q2 jaraknya adalah ini. Itu, jarak antara 1 dan 2. Kemudian untuk 1 dan 3, sementara 2 kita tinggalkan dulu. Sementara 2 kita tinggalkan, kita lihat 1 dan 3. 1 bermuatan negatif, Q1, kemudian Q3-nya bermuatan negatif. Kita lihat berarti kalau Q1 negatif, Q3 negatif, maka gaya pada muatan 1 oleh muatan 3 adalah ke sana. Jadi untuk ini fokus kita adalah di muatan 1. Di muatan 1. Oke. Nah, ini untuk gaya pada muatan 1 oleh muatan 3. Ini arahnya ke sini. Gitu ya. Jadi yang ini tadi sudah kita punya tentang
Oke, jadi untuk yang gaya pada muatan 1 oleh muatan 3 adalah arahnya ke sini. Kenapa kita yang F31 tidak kita gambar? Karena kita fokusnya adalah di muatan 1. Dan yang ditanyakan tadi gaya pada muatan 1 berapa? Sehingga ditanyakan adalah F1. Yang ditanyakan adalah F1. Nih, jadi kita membicarakan F1 berapa. Gitu ya. Lihat gambar. Sekarang kita lihat gambarnya. Kalau gambarnya adalah seperti ini, jadi kita akan batasi saja karena fokusnya adalah di muatan 1, maka gambarnya adalah di yang Q1. Kalau gambarnya seperti ini tadi, maka nih, kalau gambarnya adalah ini tadi, nih, fokus di sini, maka jadi secara vektor, maka kita lihat nih, F1 adalah F12. Secara vektor memang F12 dilanjutkan dengan F13 atau F12 ditambah F13 secara vektor. Tetapi untuk perhitungan sekali lagi, ini untuk perhitungan, lihat gambar. Untuk perhitungan. Jadi untuk perhitungan adalah kita selalu melihat gambar. Gitu ya. Jadi kita melihat gambar. Gambarnya bagaimana? Ini F13 itu ke kanan. Nih, F13 ke kanan, maka F13 ditambah dengan F1 F1, lihat gambar ya, sama dengan F13 dikurangi dengan F12. Jadi sesuai dengan gambar. Begitu. Kalau ini yang terjadi, maka kita tinggal menambahkan saja. Untuk F13 adalah nih, F13 maka Q1 mohon maaf, ada yang keliru Bu Neti. Maaf ya. Ini ternyata adalah oke. Yang ke kanan adalah F12. Berarti di sini F12 dikurangi F13. Gambarnya ya. Jadi lihat gambarnya. Kemudian untuk perhitungan, sehingga F12 yang ini F12 adalah K1 Q2 K1 Q2 per R12 dikuadratkan. Yang ini adalah F12. Kemudian yang ini adalah F13. K Q1 Q3 per R13 kuadrat. Gitu, dengan tambahan di sini gambarnya tadi kurang, ini adalah R13. Oke. Seperti itu. Gitu ya. Oke, untuk hukum kolom atau aplikasi kolom pada muatan segaris. Lanjut. Untuk yang berikutnya, jika pada muatan yang tidak segaris bagaimana? Tidak segaris, kita harus menggambarkan dengan prinsip kalau dua muatan itu sejenis, maka dia gayanya adalah saling menolak. Tapi kalau tidak sejenis, gayanya saling menarik. Ini sebagai contoh, ada segitiga. Jadi kita punya segitiga seperti ini, kemudian ada Q1 bermuatan negatif, kemudian Q2 bermuatan positif, kemudian Q3 bermuatan negatif. Pertanyaannya masih sama, berapakah gaya kolom pada muatan 1? Oke. Jadi untuk untuk segitiga seperti ini kita analisis dari Q1. Fokusnya dari Q1. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah gaya kolom pada muatan 1. Yuk, kita sekarang lihat Q1 dengan Q3. Q1 dengan Q3, Q1 negatif, Q3 negatif, sehingga dia akan ada gaya yang bertolak
tolak belakang atau berlawanan. Nih. Ini untuk gaya pada muatan 1. Karena muatan 3. Gaya pada muatan 1 karena muatan 3. Ya, nih. Jadi ini kita beri nama dulu dengan gaya pada ini adalah gaya pada muatan 1 karena muatan 3 gitu. Berikutnya 1 dengan 2. 1 dengan 2. Kita lihat 1 dan 2. Sekali lagi, kok Ki31 tidak kita gambar, kenapa? Karena fokus kita adalah pada muatan 1. Sehingga yang digambar adalah F13. Yang 31 tidak usah kita gambarkan. Sedangkan untuk Ki1 dan Ki2, sekarang kita lihat ya. Ki3 kita tinggalkan dulu. Jadi antara Ki1 dan Ki2, kita lihat Ki1 bermuatan negatif, kemudian Ki2 bermuatan positif. Maka dua muatan tidak sejenis. Gayanya adalah saling menarik. Jadi ada gaya yang berarah ke ini, kemudian dia ke sini. Ini adalah ya, ini adalah gaya pada muatan 1 karena muatan 3. Oke. Kita kasih nama dulu di sini. Kasih nama dulu. Kita kasih nama, ini adalah gaya pada muatan 1 karena muatan 2. Gitu ya. Kenapa? Kenapa berarah ke situ? Karena Ki1-nya negatif dan Ki2-nya positif. Kalau ada seperti ini, berarti tinggal kita tambahkan saja. Berarti menggunakan prinsip poligon gitu. Oke. Ini kemudian gunakan prinsip poligon lagi untuk yang ini. Oke, kita dapatkan seperti ini. Jadi F1 mana? F1 berarti kita lihat F1 tadi adalah di sini. Ini F1, akhirnya F1 kita dapatkan ada di sini. Nah, ini kita dapatkan F1 berada di sini. Kita sekarang punya F1. Ini adalah F1. Oke ya. Oh, yang merah ini tadi hilang. Ini yang ini F12. Oke. Jadi F1 adalah arahnya ke sini. Kita punya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita lihat gambar ini saja. Berarti kita lihat yang poligon di bawah ini yang kita lihat. Yang melibatkan adalah F12. Kita F12 berarti di situ F12 di sini. Ini F12 ya. Ini F12 di sini. Ini adalah F12 sama dengan K1 Q2 per R kuadrat. Ini adalah F12. Berikutnya untuk F13 berarti yang ini.
Ini F13. F13 adalah K G1G3 per R13 kuadrat. R antara 1 dan 3. Sehingga kalau kita lihat F di sini, kita punya F di sini, maka F1 itu sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 F13 cos sudut yang diapit. Cos sudut yang diapit yang mana? Berarti kita ambil sudut yang diapit itu adalah di sini. Ya, sudut diapit mana? Nih sudut diapit. Jadi ini adalah sudut tetanya. Oke. Begitu. Ya, jadi theta itu adalah sudut yang diapit antara kedua gaya. Itu untuk muatan yang tidak sejenis. Sebetulnya apapun tidak menjadi masalah. Yang penting ketika kita menghitung itu tanda minus tidak usah dimasukkan. Tetapi untuk gambar kita perlu lihat gambarnya, baru kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita ambil. Apakah menggunakan rumus kosinus, apakah menggunakan rumus penjumlahan biasa atau pengurangan biasa, atau bagaimana. Nah, itu nanti yang karena berhubungan dengan gambar tadi. Oke ya, gaya pada muatan kolom yang tidak sejenis kita tinggalkan. Berikutnya, 3 buah muatan terletak segaris. Masing-masing adalah Q1 bermuatan negatif yang kuning, kemudian Q2 bermuatan positif yang hijau, kemudian Q3 yang merah bermuatan positif. Dengan besar masing-masing adalah 4 mikrokolom, 3 mikrokolom, 1 mikrokolom. Dengan jarak masing-masing seperti pada gambar. Pertanyaannya, berapakah besar dan arah gaya pada muatan 3? Gaya yang di sini berarti yang dimaksud adalah gaya kolom atau gaya listrik. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar. Karena gaya listrik merupakan besaran vektor. Menggambar dengan fokus utama kita adalah pada muatan 3. Berarti fokus kita adalah pada muatan yang berwarna merah. Oke, yang pertama, ketika muatan 3 berinteraksi dengan muatan 1. Muatan 3 yang merah berinteraksi dengan muatan 1 yang kuning. Dia akan ada gaya yang gambarnya ada sebagai berikut. Ini dari 3, ini muatan 3 positif, muatan 1 negatif. Ada gaya saling menarik. Nih, gaya saling menarik. Ya, ini adalah gaya pada muatan 3 oleh muatan 1. Maksudnya kenapa? Muatan 3 positif, muatan satunya adalah negatif, sehingga gayanya adalah saling menarik. Ingat, fokus kita adalah di muatan 3, jadi menggambarnya selalu dari muatan 3. Yang merah ini kita beri nama dulu. Ini adalah gaya pada muatan 3 karena atau oleh muatan 1. Gitu ya. Gaya pada muatan 3 oleh muatan 1. Oke. Loh, kenapa yang 1 dan 3 tidak kita gambarkan? Gaya pada muatan 1, gaya pada muatan 1 ini sebetulnya ada juga dia. Karena dia berinteraksi tadi ya, jadi ada, sebetulnya juga ada ini nih, sebetulnya ini juga ada yang seperti ini tadi, nih, jadi sebetulnya ini juga ada, ini gaya pada muatan 3, gaya pada muatan 1 oleh muatan 3, jadi kalau kita tuliskan ini, yang ini tadi adalah gaya pada muatan 1 oleh muatan 3. Tapi yang ini tidak usah kita gambarkan. Yang ini tidak usah kita gambarkan. Karena apa? Karena fokus kita adalah pada muatan 3. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi yang ini tidak usah kita gambarkan. Oke. Alias kita hapus saja. Gitu. Ya. Jadi yang ini kita hapuskan.
Nah, jadi yang ini tadi tidak ada. Berikutnya, muatan 3 dengan muatan 1 jaraknya adalah 2 meter. Oke. Kita tinggalkan muatan 3 dan muatan 1. Lanjut ke muatan 3 dengan muatan 2. Kita lihat yang merah dengan yang hijau. Yang merah dengan yang hijau. Muatan 3 positif, muatan 2 positif, sehingga keduanya akan ada gaya saling menolak. Saling menolak ya. Jadi saling menolak itu gayanya adalah nih. Sekali lagi fokus kita adalah di muatan 3. Nih. Muatan 3 positif yang merah, muatan 2 positif yang merah, sehingga gayanya adalah saling menolak. Nah, ini kita punya sekarang. Jadi yang hijau ini adalah gaya pada muatan ini, gaya pada muatan 3 oleh muatan 2. Kenapa arahnya ke kiri? Karena muatan 3 positif, muatan 2 juga positif, sehingga dia saling menolak. Oke ya, ulang lagi. Yang ini tadi adalah ulang lagi yang ini. Yang ini tadi, yang hijau adalah gaya pada muatan 3 oleh muatan 2. Oke. Jadi, kita sekarang punya pada muatan 3 ini dia memiliki gambar seperti ini. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini pada muatan 3 gambarnya seperti ini. Oke. Kalau gambarnya seperti ini, maka penyelesaiannya adalah lihat gambar. Penyelesaiannya gaya pada muatan 3 berarti adalah F3. F3 itu terdiri dari F31 yang arahnya adalah ke kiri dan F32 arahnya juga ke kiri, berarti minus semua. Karena dia ke kiri, kita ambil ke kiri minus ya, ke kanan positif. Min F31 dikurangi dengan F32. Kenapa dia minus semua? Karena ini ke kiri semua. Perhatikan untuk di gambar ini. Jadi untuk di gambar ini F31 juga ini ke kiri, yang ini pun juga F32-nya juga ke kiri. Oke, saya lanjut lagi. F31 berarti Q3 Q1 per R31 kuadrat dikurangi dengan K. F32 berarti Q3 Q2 per R32 kuadrat. Nah, itu F-nya. Oke, lanjut lagi. Saya lanjutkan. Ini kita turunkan ke bawah lagi. Dengan kita ambil ini Q3 sama, berarti keluarkan aja. Min K-nya keluar. Jadinya kita rapikan gini. Dan ini K-nya sama, Q3 juga sama, bisa dikeluarkan. Tinggal yang di dalam adalah Q1 dan R31 kuadrat dikurangi. Q3-nya udah keluar dan K-nya sudah keluar, tinggal Q2 per Q2 per R32 kuadrat. Itu kita keluarkan lagi. Sekarang K 9 10 pangkat 9. Nanti 9 kali 10 pangkat 9. Ini K ya. Jadi K ini adalah, yang ini adalah K. Ini K.
gitu ya. 9 10 pangkat 9. Kita lanjut lagi. Q3 kita lihat, Q3 besarnya 1 mikrokulum. Q3 adalah 1 mikrokulum ini. Oke, 1 mikrokulum berarti Q1 mikrokulum itu berarti 1 kali 10 pangkat min 6. 1 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah Q3. Q1-nya 4. 4 mikrokulum berarti 4 10 pangkat min 6 per, berarti kan R31 adalah jarak dari Q3 dan Q1 pada gambarnya adalah 2 meter, berarti 2 kuadrat berarti kuadrat gitu ya, dikurangi Q2 nya adalah 3 mikrokulum per jarak antara 3 dan 2 adalah 1 kuadrat. Oke, tinggal yang ini min 9. Oh maaf, ini min-nya sudah saya keluarkan nih. Yang di sini min-nya sudah saya keluarkan. Karena ini min-nya sudah saya keluarkan di sini, nih, maka yang sini jadi plus, gitu ya, jadi plus, gitu. Ya, jadinya adalah min 9, 10 pangkat 3. Yang ini ada 10 pangkat 6 dan 10 pangkat 6. Ini tadi ada 10 pangkat 6. Ini ada 10 pangkat 6. Ini ada 10 pangkat 6 saya keluarkan. Pangkat min 6 maksud saya. Dikeluarkan. Jadi tinggal yang di dalam tinggal 4. Tinggal 4 dibagi 4 ditambah 3 dibagi 1 gitu ya. Jadi tinggal angkanya adalah yang ini adalah, jadi ini min 9 kali 10 pangkat min 3, ini 1 dikurangi 3, 1 ditambah 3 jadinya adalah 4. Oke, jadi tinggal min 36 10 pangkat min 3 Newton. Nah itu, oke. Nah, itu untuk besar gaya 36 10 pangkat min 3 Newton. Gitu ya. Jadi ini besar gaya, kalau gayanya pada muatan 3, besarnya adalah 36 10 pangkat min 3 Newton. Atau mau dikomakan juga boleh, jadi ini. Jadi besarnya adalah yang ini. Lah adapun arahnya, nih kesimpulannya adalah F3 itu sama dengan min 36 10 pangkat min 3 Newton. Kalau besarnya adalah ini, yang ini adalah besarnya. Jadi besarnya adalah yang positif, maksudnya harga positifnya, skalarnya itu. Adapun arahnya adalah nih, kita punya ini adalah arahnya. Ini arahnya. Oke, nah jadi kita punya kesimpulannya adalah F3 itu besarnya 36 kali 10 pangkat min 3 Newton dengan arah negatif atau minus. Oke. Oh, tertutup ya. Oke. Iya. Gitu. Nah, begini saya lanjutkan saja. Saya tulis di sini saja. Saya tulis di sini saja ya. Berarti ini adalah besarnya. Jadi F3 itu adalah besarnya min berapa tadi? Min 36 10 pangkat min 3 Newton. Jadi besarnya adalah 36 10 pangkat min 6, adapun ini adalah arahnya. Yang minus itu adalah arahnya. Oke, saya terus isin saja. Ini adalah arah. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kita punya untuk
gaya kolom atau gaya listrik pada muatan segaris, contohnya seperti yang kita tadi pekerjakan. Sebetulnya prinsipnya sederhana. Kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut, baru kita bisa mengerjakan sampai kelanjutannya. Oke ya. Dengan prinsip apa? Dua muatan sejenis saling menolak gayanya. Dengan muatan yang tidak sejenis, maka muatannya adalah gayanya saling menarik. Untuk perhitungan, sekali lagi, untuk perhitungan tanda minus tidak usah dimasukkan. Contohnya apa? Ini contohnya untuk yang ini nih. Tanda minus apa? Pada Q1 itu kan dia bermuatan negatif nih. Q1 bermuatan negatif ini. Ya. Jadi Q1 bermuatan negatif, tapi ternyata yang masukkan di sini Q1 ini, Q1 nggak terlihat. Ini Q1 ini bermuatannya nih. Ini Q1 adalah bermuatan negatif, nih Q1. Tetapi ketika dia masuk ke perhitungan Q1 ini, Q1 juga ini. Nih, Q1. Ketika masuk dalam perhitungan, dia masuknya tetap positif. Jadi tetap masuknya adalah positif. Oke, jadi di sini tanda minus tidak usah dimasukkan. Karena apa? Tanda minus berguna untuk menentukan gambar. Itu saja. Oke, menentukan arah, kemudian pada gambar yang tadi kita kerjakan. Nah, kiranya cukup jelas untuk gaya yang bekerja pada muatan-muatan yang segaris. Oke ya. Berikutnya adalah untuk contoh muatan yang tidak segaris. Di sini kita punya ada 3 buah muatan yang identik. Besarnya Q, terletak pada titik-titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi adalah R. Oke, seperti pada gambar. Tentukan gaya pada muatan 1. Berarti yang ditanyakan adalah F1 berapa. Oke. Prinsipnya lagi sederhana, yaitu jika 2 buah muatan itu sejenis, maka gayanya akan saling menolak. Kalau muatan yang tidak sejenis, gayanya akan saling menarik. Nah, jadi kita gambar dulu. Fokus kita adalah pada muatan 1. Pada muatan 1. Kita gambar dulu untuk gaya pada muatan 1 yang bekerja. Muatan 1 yang hijau ini bermuatan negatif, kemudian muatan 2 bermuatan positif. Yang kuning. 1 dan 2 saling menarik, maka akan ada gaya yang berarah adalah ke sana. Nih, ini untuk gaya yang pada muatan 1 oleh muatan. Oke. Nih. Jadi yang hijau ini adalah gaya pada muatan 1 oleh muatan 2. Karena apa? Q1 negatif, Q2 positif, saling menarik. Ya. Kita tinggalkan dulu 1 dan 2. Kita lihat 1 dan 3. Sekali lagi fokusnya adalah pada muatan 1. Muatan 1 negatif, muatan 3 negatif. Keduanya akan saling menolak. Kalau menolak berarti gayanya adalah berjauhan. Ini gayanya. Yang ini adalah gaya pada muatan 1 oleh muatan 3. Yang ini gaya pada muatan 1 oleh muatan 3. Nah, jadilah kita punya. Berarti pada muatan 1 ini ada F12 dan F13 yang seperti ini bentuknya. Ya.
Oke. Nah, kalau seperti ini, maka ini kita lihat kalau untuk segitiga sama sisi tadi berapa tadi? Ini ya, sisinya masing-masing adalah R. Masing-masing adalah R. Jadi sisinya adalah R. Nih, sisinya di sini adalah R. Oke, panjang sisinya adalah. Karena ini segitiga sama sisi, maka di sini masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Ini ya, sini berarti sama di sini adalah 60 derajat, masing-masing sudutnya, sudut-sudut segitiga 60 derajat. Kalau demikian, antara F12 dan F13 ini adalah mengapit sudut berapa? Yang ini adalah 120 derajat. Oke. Itu antara F12 dan F13. Sudutnya adalah 120 derajat. Nih. Ya. Kita gambar lagi untuk kelengkapan dari gambar gaya. Kita gambar dulu. Kita kalau aja seperti ini tinggal dibuat poligonnya saja. Ya. Ini kemudian juga kita buat lagi yang sejajar dengan F1. Ini kemudian yang ini tadi adalah yang hijau. Oke ya. Ini. Nah, kita punya seperti ini. Kita sudah punya seperti ini, maka F1-nya adalah di mana? Berarti F1-nya itu adalah yang ini. Nah, ini adalah F1-nya. Jadi F1-nya ini adalah yang merah ini. Yang ini adalah F1. Gitu. Nah, ternyata gambarnya, kita lihat nih sekarang, kita gambarnya ternyata seperti ini. Pada muatan 1 ternyata gambarnya adalah seperti ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita gunakan F1 adalah kita gunakan rumus kosinus gitu, yaitu antara F12 dikuadratkan ditambah F13 dikuadratkan ditambah dengan F12. Oh maaf, ada duanya di sini. Ada 2 F12 F13 kosinus sudut yang diapit, kosinus sudut theta. Nah, seperti ini. Oke, ke bawahnya tinggal mengikuti. Jadi F1 sama dengan akar dari oke. 3 muatan adalah identik, berarti Q1, Q2, Q3 besarnya sama. Q1, Q2, Q3 besarnya sama. Kalau Q1, Q2, Q3 besarnya sama, maka berarti kita hitung dulu. Kita hitung dulu ya untuk yang F1
Kita hitung dulu, yang pertama adalah F12. F12 adalah K Q1 Q2 per R12 kuadrat, gitu ya. Lah, karena kita punya muatan ini adalah muatan yang identik, muatannya identik. Oke, ini artinya berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q sendiri, ya. Dan sudut dari jarak antara Q1 Q2 Q1 Q3 adalah sama besarnya R, karena dia segitiga sama sisi, ya. Kita lanjut sekarang di sini. Ya, kita punya ini adalah K Q kali Q, berarti ini adalah Q kuadrat per R kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 12 seperti ini. Karena 12 sama dengan 13, maka ini pun juga merupakan F12 sama dengan F13 besarnya. Karena apa? Karena identik, Q-nya identik. Kemudian juga R-nya juga sama sisi. Tapi kalau dia tidak sama sisi, berarti harus hitung satu-satu. Oke? Oke. Jadi kita masukkan ke sini. Maka F1 sama dengan, yang ini adalah, kalau ini saya wakili dengan F12, F13 itu saya wakili dengan ini, misalkan ini saya wakili dengan F, begitu. Maka yang di sini kita punya ini sama dengan F kuadrat, gitu. Kemudian ditambah Q13, ini juga F kuadrat juga, ditambah dengan 2 kali F, yang ini F, ini juga F kali F, kosinus 120 derajat. Oke, kita tarik di sini. Oke, itu ya. Jadinya adalah F berarti yang ini dapatnya adalah yang ini F kuadrat ditambah F kuadrat, berarti ini 2F kuadrat, terus ditambah 2F kuadrat, 2F kuadrat ya, bukan 2F kuadrat, cos 120 adalah, cos 120 berapa? Min setengah. Oke. Ya, jadi ini adalah akar dari. Oke. Yang ini tadi yang setengah ketemu dengan setengah, habis ini. Nih. Jadi tinggal pengerjaannya, jadi sama dengan ini 2F kuadrat ditambah F kuadrat, 2F kuadrat dikurangi F kuadrat, gitu ya. Ini kan jadinya adalah 1F kuadrat, jadi tinggal akar dari F kuadrat, berarti sama dengan F, gitu. Oke, sehingga kalau ini F ini kita kembalikan ke sini nih. Jadi ini kita kembalikan, maka ini besarnya F1 sama dengan adalah gini, kita lihat tadi yang mana, yang ini nih, yang ini nih ya. Jadi F1, F di muatan 1 besarnya adalah K Q kuadrat per R kuadrat. Oke.
Nah, untuk besar gaya pada muatan 1 adalah sebesar ini. Sebesar F1 sama dengan K Q kuadrat per R kuadrat Newton. Nah, itu untuk F pada muatan 1. Oke ya. Kira-kira demikian untuk muatan yang gaya pada muatan yang tidak segaris. Oke, lanjut. Sekarang yang akan kita bicarakan adalah kita masuk pada kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Apa sih kuat medan listrik itu? Kuat medan listrik pada suatu titik adalah gaya persatuan muatan pada muatan listrik yang ditempatkan pada titik tersebut. Kuat medan itu E. Ini kuat medan E. Berarti E itu adalah kuat medan. Ini E adalah kuat medan adalah gaya per muatan. Gaya persatuan muatan pada titik tersebut. Satuannya adalah Coulomb. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Itu kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik itu arahnya adalah kalau kita punya muatan positif, ini yang kiri ini muatan positif, maka arah kuat medan listrik itu adalah keluar atau menjauhi muatan positif. Jadi kalau ini positif, muatannya positif, yang kiri maka arahnya adalah menyebar keluar. Jadi ini. Nih, kalau kita punya muatan positif ini muatan positif, yang ini muatan positif, maka arah E itu adalah menyebar. Nih, tandanya apa? Ini arah muatan positif menyebar. Jadi dia keluar dari atau menjauhi muatan positif. Demikian juga kalau kita punya muatan negatif. Jika muatan negatif, maka arah kuat medan listrik adalah mendekati atau menuju muatan negatif. Gitu ya. Jadi kita bisa membedakan kalau gaya itu arahnya adalah saling menarik atau saling menolak pada dua muatan yang berinteraksi. Tetapi kalau kuat medan listrik itu adalah masuk atau mendekati muatan negatif atau keluar dari muatan positif. Itu arah kuat medan listrik. Beda mendasar apa sih? Kalau gaya itu pasti ada lebih dari satu muatan yang berinteraksi. Seperti orang kalau bergaya itu tidak mungkin sendirian. Demikian juga muatan dia akan punya gaya kalau dia punya teman. Jadi ada Q1 dan Q2 atau Qa dengan Qb atau si A, yang pasti ada dua muatan berinteraksi. Tetapi kalau kuat medan listrik itu adalah kuat medan itu adalah besarnya pengaruh. Lah yang pengaruh adalah apa? Ini muatannya hanya satu. Ya. Selanjutnya, nih kita punya di sini ada muatan positif. Muatan positif yang kuning itu Q. Kemudian Q kecil ini. Jadi, lah kemudian titik P titik P di sini itu titik P itu dengan muatan Q besar. Jadi ada muatan uji dan muatan sumber. Oke, muatan sumbernya Q kecil, muatan sumbernya Q kecil, muatan ujinya adalah Q besar. Oke, lah berapakah kuat medan listrik di titik P? Kita lihat dulu. Ini karena P itu ini muatannya adalah muatan positif di sini. Nih, karena dia muatannya positif, maka di E ini adalah menjauhi, arahnya adalah ke kanan. Jadi arahnya adalah ke kanan, begitu. Nah, begitu. Ke kanan atau menjauhi. Di sini karena dia apa? Karena muatannya adalah positif. Gambarnya seperti ini. Lah kuat medan listrik di titik P adalah E tadi kan F per Q kan. Kuat medan listrik E adalah gaya per muatan. Diturunkan gaya, berarti dua gaya yang berinteraksi, Q kecil dan Q besar. Q kecil, Q besar per R kuadrat.
Oke, sehingga kita peroleh untuk E di P, kuat medan listrik di P itu adalah K EP sama dengan K Q per R kuadrat. Oke, ini adalah kuat medan listrik di titik P. Satuannya apa? Tadi satuannya Newton per Coulomb. Aplikasinya kemana? Dua buah muatan Q1 5 mikrocoulomb dan Q2 4 mikrocoulomb segaris terpisah pada jarak 6 cm. Titik P berada di antara kedua muatan sejauh 2 cm dari muatan 1. Pertanyaannya, tentukan kuat medan listrik di titik P. Oke, perhatikan ya. Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif. Besarnya masing-masing 5 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb. Oke. Titik P ini dipengaruhi oleh dua muatan. Jadi dia dipengaruhi muatan 1, maka dia akan punya E1. Dipengaruhi muatan 2, maka dia akan punya E2. Sehingga di P itu nanti dia akan punya E1 dan E2. Oke, kita gambar dulu ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar. Q1, Q2 adalah jarak antara Q1 dan Q2 6 cm. Kemudian titik P 2 cm dari Q1. Yang ini adalah yang ini 2 cm. Kemudian kalau begitu P dengan Q2 berapa? P dengan Q2 berarti adalah 6 dikurangi dengan 6 ini 6 dikurangi dengan 2. Jadi yang ini tadi adalah, yang ini berapa tadi? 2 cm. Yang ini adalah 2 cm. 2 cm. Kemudian untuk yang kanan adalah berapa tadi? 4 cm. Ya, 4 cm. Nah, untuk yang titik P dipengaruhi oleh, pertama kita titik P itu dipengaruhi oleh muatan 1, maka dia punya E1. Titik P dipengaruhi muatan 1, muatan 2 kita abaikan dulu ya. Jadi ini yang ini adalah ini. Jadi yang ini adalah E di titik P karena muatan 1. Yang ini kita sebut sebagai, ini kita namakan dengan E1 gitu. Jadi titik P karena muatan 1. Kenapa berarah ke sana? Karena muatan 1 itu positif. Muatan 1 positif, jadi kalau ini muatan 1 positif, maka E1-nya dia menjauhi. Karena dia ini muatan positif, maka dia akan semakin menjauh ke sana. Jadi arahnya adalah menjauh. Jadi E1 ya. Jadi E1 arahnya ke sana. Oke. Kemudian titik P dipengaruhi oleh muatan 2. Berarti dia punya E2. Sementara yang Q1 kita abaikan, berarti kita lihat Q2 dan P. Q2 muatannya negatif, maka di P itu ada kuat medan, garis kuat medan yang arahnya adalah ini. Nah, ini. Jadi yang hijau ini adalah, yang hijau itu yang hijau kita manakan dengan, kenapa dia berarah ke sana? Karena muatan 2 itu bermuatan negatif. Kalau muatan 2 negatif, maka
Nih, jadi ini muatan negatif. Maka kalau titik P-nya itu berada di sini, titik P-nya berada di sini, maka dia adalah ke sana. Jadi mendekati. Jadi ini E2-nya ke sana. Karena apa? Karena ini adalah muatannya negatif, sehingga dia mendekati. Oke. Sehingga E2-nya adalah mendekati. Itu adalah E2. Oke, sekarang kita punya seperti itu. Jadi E1 dan E2 pada titik P itu sekarang kita punya gambarnya mana? Gambarnya ini. Nih, gambarnya ini. Kalau gambarnya ini, maka pengerjaannya adalah E di P itu adalah E1 ditambah dengan E2. Oke, lanjut lagi. E itu kan K Q per R kuadrat. Ini juga K Q per R kuadrat. Bedanya di apa? Kalau ini satu maka nih. Kalau E1 maka di sini tinggal Q1, ini R1. Itu. Kalau Q2 maka tinggal di sini yang ini adalah Q2, ini R2. Gitu. Oke. Ini R2 ya. Lanjut ke bawah. Ya. Kita masukkan K 9 10 pangkat 9 K, kemudian Q1 5. Ingat, untuk perhitungan kuat medan listrik dan gaya listrik, tanda minus tidak usah dimasukkan. Q1 5 mikrokulum, berarti 5 10 pangkat min 6. R1 yang mana? R1 itu berarti dari P ke Q1, berarti besarnya ada 2 cm. 2 cm berarti 2 10 pangkat min 2 meter. Oke, ditambah dengan 9 10 pangkat min 9 K-nya. Q2-nya 4. Yang kita masukkan adalah 4. Karena tanda minus nggak usah dimasukkan. Kemudian besarnya R2 berapa? P ke Q2 4 cm, berarti 4 10 pangkat min 2. Ini dikuadratkan, yang ini juga dikuadratkan. Oke. Bawah 9 10 pangkat 9, kemudian 5, ini ada 10 pangkat min 6. Nih 10 pangkat 6 ya, sudah 6. Ini juga punya. Oke, saya keluarkan di sini. Jadinya adalah 10 pangkat min 6-nya keluar. Oke, kemudian kita punya lagi nih. Nih, ini 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, berarti 10 pangkat min 4. Ini juga nih. Oke ya, saya keluarkan di sini. Jadinya adalah per 10 pangkat min 4 gitu. Oke, yang dalam kurung tinggal siapa? Yang di dalam kurung jadi tinggal adalah 5. Kemudian 2 dipangkatkan 2, jadi 5 per 4. Ditambah dengan 4 per 4 per 16, maaf gitu. Gitu ya. Jadi yang keluar adalah tadi, yang ini juga tadi 9 10 pangkat 9 tadi kan sama nih. Ini sama dengan ini. Ini dikeluarkan jadi ini. Terus kemudian 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 jadinya adalah yang ini. Nih. Oke. Yang tadi 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, jadi 10 pangkat min 6 di bawah ini, oke ya. Jadi kita punya, lanjut. Kita tarik ke sini, berarti E di P sama dengan apa tadi jadinya? 9. 10 pangkat 9, 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat 3 jadinya ya, yang 10 pangkat min 4 naik jadi 10 pangkat 4, yang sini tinggal 5 per 4 ditambah 1 per 4, yang ini jadinya adalah 9
10 pangkat 7 16 berarti 6 per 4, 6 per 4, jadinya adalah 36 dibagi, ini kok 36, 9, yang ini jadinya adalah, yang ini tinggal, yang ini 3 per 2, yang ini tinggal 9, 10 pangkat 7, jadinya adalah 27 per 2 kali 10 pangkat 7 gitu, atau 13,5, 10 pangkat 7. Oke. Satuannya adalah Newton per kolom. Nah, gitu. Jadi kita punya untuk kuat medan di titik B besarnya adalah 13,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Besarnya itu. Lah arahnya mana? Arahnya adalah arah kuat medannya adalah arah positif gitu. Kalau kita lihat di gambar itu boleh juga dikatakan arahnya adalah ke kanan, kita punya seperti itu. Oke ya, jadi ini di B. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kesimpulan kita sampai dengan pada kuat medan ini adalah bahwa gaya dan kuat medan listrik itu ada dua-duanya merupakan besaran vektor. Sehingga untuk mengerjakannya kita harus menggambarkan. Karena dengan besar yang sama tapi kalau arahnya berbeda maka artinya pun juga berbeda. Oke ya. Kemudian untuk perhitungan tanda minus tidak usah dimasukkan. Nah, itu kunci utama untuk mengerjakan kuat medan listrik dan gaya listrik. Sampai dengan di sini semoga yang sedikit ini bisa membantu kalian, kemudian juga bisa menambahkan wawasan keilmuan kefisikaan kita, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dengan topik yang lain pula. Terima kasih.